Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. bekerja di perusahaan asuransi yang seperti BUMN tapi bersifat sosial dan sudah lebih dari 10 tahun. Saya takut kalau nggak halal. Namun saya belum berani berhenti karena saya single fighter dengan 2 anak dan ada cicilan yang harus saya selesaikan. Dan saya sudah berjanji tidak akan melakukan riba lagi. Saya bingung apakah bekerja di perusahaan asuransi nggak halal dan apa yang harus saya lakukan. Barakallahu fikum. Iya. Jadi kita tuh kadang-kala nggak siap untuk hijrah. Kalau tahu haram umpamanya. Satu pekerjaan. Kita ini tanya, Ustaz ini halal apa haram? Ustaz? Tahu-tahu Ustaz yang mengatakan haram. Nah, Ustaz, tapi anak punya anak Ustaz 2, Ustaz. Gimana nanti dengan masa depan anak-anak? Kadang-kala kita nggak punya kesiapan untuk mendengarkan jawaban. Kenapa? Karena iman kita masih lemah. Maka sebelum mendengarkan jawaban dari Ustadz, siapkan hatimu. Dengan menumbuhkan keyakinan bahwa yang memberikan rizki kepada aku bukan perusahaanku. Anak-anak yang ada di rumahku itu tanggungan Allah Azza wa Jalla. Bahkan 120 hari dia masih di perutmu, di perutku, kalau dia perempuan ya kan di perutku, tuh anak sudah ditulis rizki. Dan engkau bukan pemberi rizki, hanya penyalur rizki. Tapi yang memberikan rizki itu sebenarnya Allah Azza wa Jalla. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ketika keyakinan itu ada dan kita tahu Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang menentukan mana yang halal dan mana yang haram, maka insya Allah kita siap menerima jawaban. Kalau bicara asuransi, ya tergantung bagaimana model asuransinya. Apabila asuransi itu tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur gharar. Gharar ini ketidakjelasan. Maka ahlan wa sahlan, dalam Islam itu ada namanya asuransi ta'awuni. Asuransi ta'awuni itu yaitu memang asuransi untuk tolong menolong. Semua orang diminta naruh duit di sini. Gimana? Duitnya nggak akan balik, enggak. Udah taruh di sini, yang butuh kita kasih. Yang kena musibah kita bantu. Ini benar-benar sosial. Kita nggak cari keuntungan dari asuransi itu. Bahkan kita naruh duit dengan harapan, ya Allah mudah-mudahan nggak ada masalah ya Allah. Buat keluargaku. Tapi sekarang asuransi itu untuk mencari keuntungan. Perusahaan asuransi mencari keuntungan dan orang yang asuransi mencari keuntungan. Keuntungan yang tidak jelas. Bisa jadi perusahaan rugi, bisa jadi nih konsumennya yang rugi karena duit dia nggak keluar. Keluar nanti setelah berapa tahun dikatakan nanti akan keluar, akan bertambah sekian-sekian. Jadi kalau ada unsur ribanya nggak boleh. Maka sekarang anti lihat, asuransi itu ada unsur riba, ada unsur gharornya nggak. Kalau ada itu, maka nggak boleh dalam Islam. Terus bagaimana Ustaz? Engkau punya Allah Azza wa Jalla. Oh iya Ustaz, kalau ngomong enak Ustaz. Tapi prakteknya gimana? Prakteknya lihat para sahabat Nabi. Hijrah nggak punya apa-apa, nol. Nol. Tidur di masjid. Terus bagaimana kemudian mereka hidup? Kau harus yakin. Allah akan kirimkan rizki kepada. Ada anak punya kawan Masya Allah. Dia cerita. Setelah pandemi ini Zat, ya Allah Zat, anak kadang kalah. Ya, duit tinggal 20.000. Habis udah 20.000. Ya udah, anak ngomong sama istri. Sampai mau nangis kata dia duit itu. Ya sudah, anak belanjain. Subhanallah, setelah dibelanjain datang rezeki. Sampai dia cerita dia kerja ngepres motor-motor yang tabrakan gitu ya. Dia ngepres dulu. Dia pernah seharian nungguin. Gak ada yang datang.
Sampai Anda mau tutup, datang orang. Udah habis, datang tuh orang. Tanya itu orang. Bisa ngepres, kata dia. Ya Allah. Sampean yang saya tunggu dari tadi. Jangan takut. Cuma tadi ya butuh kekuatan iman. Dan sekali lagi, harus siap menghadapi segala resiko. Tapi engkau punya Allah yang selalu membantu. Qul hasbunallahu ni'mal wakil. Katakan Allah sebaik-baiknya mencukupi aku. Dan dia sebaik-baiknya pelindung. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi dipelajarin lagi itu. Halal apa enggaknya silahkan dikaji supaya engkau tahu.